Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hamid Damarmoyo dengan NIM 31502300132 dari mahasiswa Pendidikan Agama Islam kelas PPMQ. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang psikologi. Yang pertama, definisi. Psikologi adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Sejarah psikologi. Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yakni psikologi. Psikologi gabungan dari kata pesi dan logos. Pesi berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Secara harfiah dapat dipahami bahwa psikologi adalah ilmu jiwa. Kata logos juga sering dimaknai sebagai nalar dan logika. Selanjutnya, aliran-aliran psikologi, tokoh dan teorinya. Selanjutnya, aliran-aliran, mulai dari strukturalisme. Dari Woodward menyelidiki tentang struktur kejiwaan manusia dan mendapat bahwa jiwa manusia itu terdiri dari berbagai elemen, seperti penginderaan, perasaan, ingatan, dan sebagainya. Yang nomor 2, behaviorisme. Behaviorisme menyatakan diri mempelajari tentang perilaku yang nyata. Aliran ini berdasarkan Ivan Pavlov dan William McDougall yang teorinya dikenal dengan sebutan insting. Tokoh dari behaviorisme John Brodett Watson, lahir pada 1878 sampai dengan 1958. Sedangkan Bunnhus Franz Skinner lahir pada 1904 sampai dengan 1990. Untuk selanjutnya, yang ketiga, psikolog Gestalt. Aliran diumumkan pertama kali oleh Max Wertheimer pada 1912. Tokoh lainnya adalah Kurkowka, lahir pada 1886 sampai dengan 1941. Dan Wolfgang Kohler, yang lahir pada 1887 sampai 1967. Teori yang diajukan adalah bahwa dalam pengamatan atau persepsi suatu situasi, rangsangan ditangkap secara keseluruhan. Yang nomor 4, psikoanalisa. Dari Sigmund Freud yang lahir pada 1856 sampai dengan 1939. Sigmund mengungkapkan beberapa konsep lainnya seperti ID, ego, dan superego. Carl Gustav Jung yang lahir pada 1875 sampai dengan 1961. Jung mengklasifikasikan karakteristik kepribadian menjadi dua, yaitu introvert dan extrovert. Yang selanjutnya, nomor 5, humanistik. Dari Abraham H. Maslow yang lahir pada 1908 sampai 1970. Maslow mengemukakan teori motivasi di mana perkembangan psikologi manusia didasarkan pada pemenuhan kebutuhan seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan harga diri, dan aktualisasi diri. Ruth Roges yang lahir pada 1902 sampai 1987. Roges merupakan seorang psikoterapis yang mengembangkan aliran humanistik. Untuk selanjutnya, hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama, ilmu biologi. Biologi maupun psikologi sama-sama membicarakan manusia. Sekalipun masing-masing ilmu itu meninjau dari sudut yang berlainan, namun pada segi-segi yang tertentu, kadang-kadang kedua ilmu itu ada titik pertemuan, misalnya membicarakan keturunan. Ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi
sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manusia, mempelajari manusia di dalam hidup masyarakat. Psikologi maupun sosiologi yang membicarakan manusia. Tidaklah mengherankan kalau pada suatu waktu adanya titik-titik pertemuan di dalam meninjau manusia itu, misalnya soal perilaku. Kemudian selanjutnya ilmu filsafat. Manusia sebagai makhluk hidup juga merupakan objek dari filsafat yang juga membicarakan soal hakikat, kodrat manusia, tujuan hidup manusia, dan sebagainya. Selanjutnya ilmu pengetahuan alam. Suatu kenyataan karena pengaruh ilmu pengetahuan alam, psikologi mendapatkan kemajuan yang sangat cepat, sehingga akhirnya dapat diakui sebagai suatu ilmu berdiri sendiri terlepas dari ilmu filsafat. Ternyata bahwa metode ilmu pengetahuan alam kurang mungkin digunakan seluruhnya terhadap psikologi disebabkan karena perbedaan dalam objeknya. Ilmu pengetahuan alam berobjekkan benda-benda mati, sedangkan psikologi berobjekkan manusia hidup. Sebagai makhluk yang dinamis, makhluknya berkebudayaan, makhluk yang berkembang dan dapat berubah setiap saat. Selanjutnya, cabang-cabang psikologi dan contoh penerapannya. Cabang-cabang psikologi, yang pertama psikologi klinis. Apa itu psikologi klinis? Membantu kita dalam memahami, mencegah, dan meringankan kesulitan, disfungsi karena sebab psikologi dan mempromosikan kesejahteraan serta perkembangan pribadi seseorang. Yang kedua, psikologi kognitif. Apa itu psikologi kognitif? Ilmu yang mempelajari tentang proses seperti penyelesaian masalah, ingatan, belajar, dan bahasa, melihat secara detail cara orang berpikir, bereksepsi, berkomunikasi, dan belajar. Sekarang yang ketiga, psikologi perkembangan. Apa itu psikologi perkembangan? Cabang ini mempelajari perubahan psikologi yang dialami seseorang secara sistematik selama hidupnya. Sering juga disebut rentang perkembangan manusia. Tidak hanya berfokus pada bayi dan anak muda saja, tetapi juga pada anak remaja, orang dewasa, dan pada lansia. Yang keempat, psikologi forensik. Menerapkan konsep-konsep psikologi ke dalam sistem hukum. Seorang psikologi forensik memakai psikologi sebagai sains di dalam sidang dan sistem peradilan pidana, seperti menjadi saksi ahli dalam persidangan, menilai benar tidaknya seseorang dalam persidangan. Yang nomor 5, psikologi medis. Apa itu psikologi medis? Cabang ini juga mempelajari perilaku biologis dan cara konteks sosial dapat memengaruhi kesehatan. Hal-hal tersebut bisa seperti status sosial ekonomi, edukasi, latar belakang, serta perilaku yang memengaruhi penyakit tersebut seperti kesusahan untuk berhenti merokok, meski sudah dilarang oleh dokter. Psikologi medis seringkali bekerja sama dengan profesional medis lain di situasi klinis. Dan sekarang terusannya nomor 6, psikologi fisiologis. Apa itu? Tertarik terhadap proses fisik yang mendasari sistem kerja mental. Selanjutnya untuk nomor 7, psikologi organisasi. Apa itu psikologi organisasi? Psikologi di cabang ini selalu dilibatkan dalam asesmen dan membuat rekomendasi tentang performa seseorang saat bekerja atau berlatih. Mereka selalu membantu perusahaan untuk mencari cara lebih efektif dalam bekerja dan memahami cara manusia dan kelompok berperilaku dalam lingkungan kerja. Yang ke-8, psikologi sosial.
Apa itu psikologi sosial? Untuk menjelaskan bagaimana perasaan, perilaku, dan pikiran dipengaruhi oleh keberadaan seseorang yang sebenarnya dibayangkan atau kehadiran yang tersirat cabang-cabang dalam psikologi, terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan dunia. Yang nomor 9, psikologi lintas budaya. Apa itu? Psikologi lintas budaya membandingkan sifat, perilaku, pikiran, dan emosi dan proses psikologis dalam berbagai kultur yang berbeda. Yang nomor 10, psikologi olahraga. Menerapkan prinsip-prinsip psikologi untuk meningkatkan performa olahraga dan keikutsertaan individu dalam berolahraga. Yang terakhir, nomor 11, psikologi pendidikan. Berfokus pada proses belajar dan penyesuaian anak di sekolahan, seperti melakukan pengujian kepada anak, memberikan rekomendasi penempatan kelas, dan berkolaborasi dengan tim perencanaan pendidikan. Untuk selanjutnya, fase perkembangan manusia. Fase perkembangan yang pertama, prenatal. Psikologi berkembang melihat refleksi primer yang muncul sebelum kelahiran. Cara fetus merespon terhadap stimulus di dalam janin beserta sensasi dan persepsi yang mampu dirasakan oleh janin sebelumnya kelahirannya. Yang kedua, early childhood. Anak-anak masih sangat terikat dengan lingkungan yang terutama keluarga. Oleh karena itu, pada masa anak-anak awal ini, keluarga sangat berperan penting dalam mempersiapkan anak untuk terjun ke lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolahan. Yang ketiga, middle childhood. Masa ini ditandai oleh kedewasaan secara fisik dan meningkatkan tingkat kepentingan pengaruh sosial. Saat anak-anak melewati masa sekolah dasar, anak ini mulai menandai keberadaan mereka di dunia ini melalui pertemanan, meningkatkan kompetensi melalui tugas sekolah, dan terus-menerus membangun sense of self mereka. Yang keempat, adolescensi. Pada umur ini cenderung menguji batas mereka dan menjelajah identitas baru ketika mereka mencari jawaban dari siapa aku dan mau jadi apa ya aku. Para psikologi dapat membantu para remaja ini dalam menangani permasalahan menantang yang unik kepada setiap periode remaja, pubertas, kekacauan emosional, dan tekanan sosial. Yang terakhir, nomor 5, fase dewasa adult. Kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan mencari titik temu dari ide, gagasan, teori, pendapat, dan pemikiran yang sifatnya kontradiksi hingga individu akan mampu mensintesisnya menjadi pemikiran yang baru dan kreatif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.